Pernahkah kamu merasa tertarik pada terlalu banyak hal? Hari ini kamu ingin belajar gitar, besok kamu ingin belajar desain, minggu depan kamu mulai tertarik dengan bisnis, olahraga, atau bahkan psikologi. Banyak orang mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa kamu tidak fokus. Nah, mereka berkata, jika ingin sukses, kamu harus memilih satu hal saja dan mendalaminya. Tapi bagaimana jika sebenarnya otakmu memang tidak dirancang untuk hanya satu bidang? Ada sebuah konsep dalam psikologi modern yang menjelaskan fenomena ini. Konsep tersebut dikenal sebagai M-shaped person. Konsep ini kita akan bahas sekarang di video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Menurut konsep ini, orang yang memiliki banyak minat bukanlah orang yang tidak fokus. Sebaliknya, mereka adalah tipe individu yang mampu berkembang di banyak bidang sekaligus. Huruf M menggambarkan bentuk kemampuan mereka. Bayangkan grafik berbentuk huruf M. Setiap puncak pada huruf M melambangkan bidang yang mereka kuasai. Mereka mungkin memiliki pengetahuan dasar di banyak hal. Namun di beberapa bidang tertentu, mereka bisa menjadi sangat ahli. Misalnya seseorang yang tertarik pada musik, desain, teknologi, dan bisnis. Dia mungkin bisa bermain musik, mengerti desain grafis, memahami teknologi, dan juga belajar marketing. Awalnya mungkin terlihat seperti orang yang mudah berpindah minat. Namun sebenarnya otaknya sedang menghubungkan berbagai bidang tersebut. Ketika semua keterampilan itu digabungkan, hasilnya seringkali sangat luar biasa. Banyak inovasi besar di dunia lahir dari orang yang memiliki berbagai minat sekaligus. Sebagai contoh, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah adalah Leonardo da Vinci. Dia bukan hanya seorang pelukis. Dia juga seorang ilmuwan, insinyur, penemu, anatomi, arsitek. Minatnya sangat luas. Namun justru karena itulah ia mampu menciptakan karya seni legendaris seperti Mona Lisa. Contoh lain datang dari dunia teknologi. Pendiri Apple, Steve Jobs, dikenal memiliki ketertarikan besar pada berbagai bidang. Dia tertarik pada teknologi, desain, seni kaligrafi, filosofi. Menariknya, kelas kaligrafi yang pernah ia pelajari di kampus akhirnya memengaruhi desain font pada komputer Apple. Hal kecil yang tampak tidak berhubungan ternyata bisa menjadi bagian penting dari inovasi besar. Inilah kekuatan dari orang yang memiliki banyak minat. Mereka mampu melihat hubungan antara hal-hal yang bagi orang lain terlihat tidak berhubungan. Namun tentu saja, memiliki banyak minat juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kebingungan dalam memilih fokus. Banyak orang dengan tipe ini sering merasa tertinggal karena melihat orang lain yang sudah fokus pada satu karier sejak awal. Mereka sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus memilih satu jalan saja? Atau apakah aku boleh mengejar semuanya? Pertanyaan ini sering membuat mereka merasa ragu terhadap diri sendiri. Padahal sebenarnya, memiliki banyak minat adalah sebuah kekuatan. Masalahnya bukan pada jumlah minat, tetapi pada cara mengelolanya. Orang dengan banyak minat biasanya memiliki tingkat rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka selalu ingin belajar hal baru. Mereka tidak puas hanya memahami satu bidang saja. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong kreativitas. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa kreativitas sering muncul ketika seseorang menggabungkan ide dari berbagai bidang berbeda. Ketika seseorang hanya fokus pada satu bidang saja, mereka mungkin menjadi sangat ahli. Namun ketika seseorang memiliki banyak perspektif dari berbagai bidang, mereka sering mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Itulah sebabnya banyak inovator besar memiliki latar belakang yang sangat beragam. Mereka tidak hanya belajar satu hal sepanjang hidup mereka. Sebaliknya, mereka terus bereksperimen dengan berbagai minat. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami. Memiliki banyak minat bukan berarti melakukan semuanya secara acak. Orang yang berhasil biasanya tetap memiliki beberapa bidang utama yang menjadi fokus mereka. Bidang-bidang inilah yang menjadi puncak dari huruf M. Sementara minat lainnya menjadi pendukung yang memperkaya perspektif mereka. Misalnya seseorang yang fokus pada pembuatan konten. Dia mungkin juga belajar psikologi, storytelling, editing video, musik, marketing. Semua keterampilan tersebut saling melengkapi. Hasilnya, konten yang dia buat menjadi jauh lebih menarik dibandingkan orang yang
hanya memahami satu aspek saja. Dalam dunia modern saat ini, tipe orang seperti ini justru semakin dibutuhkan. Dunia berubah sangat cepat. Banyak pekerjaan baru muncul yang bahkan tidak ada 10 tahun yang lalu. Orang yang mampu belajar banyak hal dan beradaptasi dengan cepat seringkali memiliki keuntungan besar. Namun tetap penting untuk menemukan keseimbangan. Jika kamu memiliki banyak minat, cobalah untuk melakukan 3 hal ini. Pertama, eksplorasi. Jangan takut mencoba berbagai hal yang membuatmu penasaran. Eksplorasi membantu kamu memahami apa yang benar-benar kamu sukai. Kedua, pilih beberapa bidang utama. Tidak perlu memilih hanya satu. Namun pilih 2 atau 3 bidang yang benar ingin kamu dalami. Ketiga, gabungkan semuanya. Cobalah melihat bagaimana berbagai minatmu bisa saling mendukung. Banyak orang sukses tidak mengikuti jalur yang lurus. Mereka justru menemukan jalan unik. Mereka sendiri dengan menggabungkan berbagai minat yang mereka miliki. Jadi jika kamu merasa memiliki terlalu banyak minat, mungkin itu bukan sebuah kelemahan. Mungkin itu justru tanda bahwa otakmu dirancang untuk berpikir lebih luas. Bukan untuk berjalan di satu jalur saja, tetapi untuk menciptakan jalurmu sendiri.